Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan di pertemuan yang ke-5 atau yang ke-6, saya lupa, membahas atau mengisahkan tentang seorang sahabat Rasul sekaligus menantu beliau, bahkan anak angkat beliau. Dan yang utama ialah beliau diasuh langsung oleh sang Rasul di usia 7 tahun. Itulah Abu Turab Abul Hasan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hal berkaitan dengan nama, nasab, kemudian gelar beliau, lalu kemudian bagaimana beliau menjadi anak yang pertama mengucapkan syahadatain, lalu orang yang membela Rasulullah, bahkan menjaga, serta hampir-hampir tidak pernah berpisah dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya setiap ayat yang turun atau sabda-sabda Rasul yang beliau sampaikan, hampir semua tempat, walaupun tidak seluruhnya, mayoritasnya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyaksikan atau mendengarkan. Kealiman beliau, lalu ia disebut dengan zuhad, ahli zuhud, ahli ibadah, bahkan menjadi jawara dalam banyak pertempuran. Itulah dia sahabat Ali bin Abi Thalib. Begitupun jemaah yang Allah muliakan, apa yang kita kaji ini baru secuil tentang keutamaan atau biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjut pada materi, satu hal yang penting ialah kita mempelajari sahabat-sahabat pilihan atau sahabat-sahabat senior dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita agar mengetahui, lalu kita mengakui, yang ketiga kita meneladani orang-orang yang telah diasuh langsung, digembleng langsung, dididik langsung oleh sebaik-baik pendidik, semulia-mulia manusia, seutama-utama para anbiya dan para rasul. Itulah Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kealiman serta kefakihan, bahkan nanti kita akan jelaskan bagaimana kehidupan sahabat Ali bin Abi Thalib di masa 3 kekhalifahan. Alangkah berartinya kekhalifahan awal yang dijabat oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dan bagaimana peran sahabat Ali bin Abi Thalib? Yang kedua, Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang masa jabatannya pas 2 periode, enggak sampai 3 periode. 2 periode, waktu yang panjang. Apa peran yang diperankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib semasa Umar bin Khattab menjadi khalifah? Yang jelasnya ialah Umar bin Khattab pernah mengatakan, setiap fatwa, setiap pertanyaan yang sampai kepada saya tidak berani menjawab kecuali saya berdiskusi, atau barangkali jika ada yang bertanya, saya lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib untuk menjawabnya. Kenapa? Kealiman, kefakihan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sahabat Ali menjadi mustasyar, dewan penasehat inti. Apa bahasa kita?
Menteri apa? Mensesnek bukan lagi. Atau penasihat khusus, sekurang-kurangnya menjadi ketua MUI. Nah, lain halnya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang masa jabatannya lebih daripada 12 tahun. Sudah, apa peran Ali bin Abi Thalib yang pada ujung kehidupan sahabat Utsman telah kita pelajari, beliau diteror, difitnah, bahkan disebarkan berita-berita yang hoax tentang Utsman bin Affan, sehingga para ahli sejarah mengatakan selama 6 tahun awal pemerintahan sahabat Utsman stabil. Ketika memasuki 6 tahun keduanya, dari mulai tahun ke-7 sampai ke-12, ending-endingnya pada tahun 12 itu dikoncang. Bahkan orang-orang yang ingin menjatuhkan dan melengsarkan sahabat Utsman sampai ia menguasai kota Madinah, memimpin salat berjamaah, menjadi khatib ketika Jumat, yang ujung-ujungnya mereka mengepung rumah Utsman bin Affan selama 1 bulan. Ujungnya apa? Sahabat Utsman pun berhasil dipenggal. Jamaah, dipenggal, bukan dijarah rumahnya. Dan bukan dicuri jam tangannya. Jamaah, apa yang terjadi? Dipenggal kepalanya. Tuntutan mereka ialah Utsman tidak becus, Utsman KKM. Ungkapan-ungkapan hari ini kita lihat, kita dengar, dahulu terjadi di hadapan orang yang terbaik di masanya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, dan Nabi sebut 6 sahabat lagi yang disebut dalam bahasa Arab al-ashru al-mubashsharuna bil jannah. Al-ashratu, mohon maaf, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Telah kita pelajari siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di pertemuan-pertemuan yang lalu. Mari jemaah, ya, berkaitan 4 orang sahabat ini yang menakjubkan lagi ialah Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya mertua Rasulullah. Betul? Kedua-duanya mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq memberikan anaknya bernama Aisyah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memberikan putrinya bernama Hafsah. Lalu yang kedua yang bernama sahabat Utsman menikahi yang merupakan menantu sang Rasul. Tidak tanggung-tanggung Nabi menikahi 2 orang putrinya. Ya, bahkan kata Nabi mengatakan, wahai Utsman, seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan kepada engkau. Ali bin Abi Thalib telah kita pelajari di awal pertemuan menikahi putri bungsu sang Rasul, ya, putri yang paling beliau cintai, itulah Ummul Hasan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anha. Nah, pertemuan ini jemaah kita mengambil sebagian di antara perkataan atau wasiat-wasiat emas dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara perkataan beliau ialah la yakhafu 'abdun illa dhanbahu. La yakhafu 'abdun illa dhanbahu. Seorang hamba yang baik tidak merasa takut terhadap dirinya kecuali dosa yang banyak. Perkataan beliau yang kedua, ini sangat penting sekali, dan hari ini kita banyak yang kena imbas atau kena bala di situ. Beliau mengatakan, la tutbi'in nadratan nadrata. Janganlah memandang, ya, melotot kepada hal-hal yang diharamkan. Itu pada simpel. Pandangan pertama kepada yang haram, ma'fuun anhu, dimaafkan. Tapi pandangan yang kedua,
siama anak-anak gadis, bungkuslah jasadmu, tutuplah auratmu, jangan dirusak kesalehan kaum laki-laki. Itu yang saleh, Pak, yang rajin ibadah, yang selalu menundukkan pandangan, lisannya basah membaca Quran dan tasbih, berzikir kepada Allah, rajin qiyamul lail, tetap dia saum sunnah, rajin berinfak. Ketika melihat si janda, saya ulangi, ketika melihat si dan dia menggoda, orang yang saleh, mungkin namanya Pak Wahyu barangkali, mohon maaf, yang selalu membaca wahyu Allah, kalam Allah. Pak Wahyu kagak kuat di hadapan ibu yang ayu kemayu. Mari jemaah, wahai ibu-ibu yang telah tahu kewajiban memakai jilbab syar'i, pakailah. Sudah. Kalau mau bercantik ria, berpose, berpakaian minim di hadapan suamimu, tok. Yang hari ini kita dapati bagaimana orang, Pak, yang sibuk dengan konten, yang makan, yang minum di kasur, di kamar mandi pun konten. Demi apa? 4 huruf cuan. Mari jemaah, apakah kita mau wafat nanti meninggalkan dia sedekah jariah? Bagus banget. Ini dosa-dosa jariah disaksikan oleh setiap mata. Auratmu terbuka, lisan kita yang tajam, ungkapan yang buruk dan mencaci orang-orang lain, pongah dan sombong. Cukuplah kita ketahui Fir'aun, orang yang pongah dan sombong, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Kesombongan yang luar biasa. Sebagaimana sombongnya Qarun terhadap orang-orang lain, hartanya. Kalau cuma kita lihat goyang ini, Pak, belum seberapa. Ada orang goyang, belum seberapa. Qarun kalau lewat jemaah, dia mengangkatkan dadanya dengan pakaian sehebat-hebatnya. Orang yang kaya saja melihat Qarun tertegun, yang kaya. Gimana yang fakir? Langsung mencet. Itu Qarun yang hidup bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, disuruh untuk satu saja, Pak, satu kewajiban, apa? Berzakat. Diutus Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa langsung bicara, mengatakan, wahai Qarun, tunaikan zakatmu. Keluarlah kata-kata yang Allah firmankan di penghujung surah Al-Qasas. Apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. No, saya dapatkan harta ini dengan saya cerdas dan capek lelah. Saya orang profesional. Menyombongkan diri. Lain halnya orang-orang yang saleh, Nabi Allah Sulaiman, Dzulqarnain, dan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Sulaiman di hadapannya ada singgasana Bilqis, dia berani dan dia mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Perkataan Raja Dzulqarnain setelah selesai membangun tembok yang menghalangi keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Apa perkataannya? Di lembar terakhir surah Al-Kahfi. Qala hadza rahmatun min jemaah. Qala hadza rahmatun min rabbi. Mari terakhir, barakallahu fikum jami'an, di antara perkataan beliau lagi yang sangat indah sekali, yaitu apa yang beliau sampaikan dalam perkataan-perkataan beliau tentang menyapu khuffain. Tahu menyapu khuffain? Menyapu khuf, sepatu yang terbuat dari kulit. Boleh bagi orang yang mukim, tapi dengan syarat ketika dia pasang itu dia berwudu, telah berwudu. Nah, dia pakai sepatu bagi orang yang mukim, non musafir, boleh
agama ini berdasarkan semata-mata dengan rasio ra'yu saja, niscaya mengusap bagian bawah lebih utama. Namun kata beliau, wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Saya pernah melihat sang Rasul menyapu bagian atas khufnya. Cukup. Lanjut. Cukup ya. Nah, sudah mulai bergoyang perut kita. Apalagi yang ada asam lambung. Nah, semoga Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Allah berikan kita hidayah, taufik dan kesehatan, keafiatan. Kita mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu dan paham tentang ilmu dan mengamalkan ilmu sampai kita wafat di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan nanti kita akan sambung kembali di antara perkataan-perkataan beliau terhadap pujian-pujian beliau terhadap dua orang sahabat besar. Karena apa? Membantah di mana akidah orang Syiah Rafidhah mengatakan yang berhak menjadi khalifah hanya Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengatakan dan meyakini tiga orang khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah menjadi khalifah. Bahkan kata mereka tiga orang itu sepakat mengambil hak Ali bin Abi Thalib. Nah, dan di sini disebutkan nanti bagaimana Ali bin Abi Thalib memuji kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tetaplah Utsman didampingi oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan di penghujung hayat ketika rumah Utsman dikepung, bagaimana Ali bin Abi Thalib menyuruh dua putranya Al-Hasan wal Husain untuk menjaga rumah Utsman bin Affan. Tapi pemberontak mereka banyak dan keroyokan, sehingga dari atas genteng dan melompat ke bawah tiga orang pemberontak tersebut menghunus pedang di hadapan Utsman bin Affan lagi menjelang maghrib dalam kondisi dia saum, ditusuk bagian belakang dan ditetak bagian pundaknya, ujung-ujungnya beliau dipenggal dari depan kepala. Di sampingnya ada istri bernama Nailah yang menahan atau menepis dengan jarinya, 4 jari itu putus, dan terkulailah Utsman bin Affan meninggal dunia. Di hadapan ada Mus'ab dan menunggu hampir mau berbuka. Itulah awal mula teroris dalam dunia Islam. Hiduplah seorang nabi, seorang manusia yang mulia Utsman bin Affan, dan ketika beliau meninggal dunia dilantiklah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Masa yang panjang itu jemaah, 6 tahun 2 bulan masa kekhalifahannya, sibuk mengurus intern, digerogoti dari dalam, perang saudara yang panjang, sehingga tidak disebut dalam sejarah Ali bin Abi Thalib menaklukkan kota-kota orang kufar, tak pernah. Kenapa? Sibuk dengan intern, seolah-olah dia ini mendapatkan getahnya, yang pada ujungnya beliau nanti ada kisahnya. Ali bin Abi Thalib beliau pun ditusuk atau dipenggal ketika keluar salat subuh oleh seorang terorisme, hafal Quran, ahli ibadah, tapi otaknya telah dicuci dan dia meyakini ia orang yang paling kafir di saat itu ialah Ali bin Abi Thalib. Itu yang membunuhnya dengan cara dia rendam di pedangnya itu racun selama sepekan. Seandainya tergores saja akan meninggal Ali bin Abi Thalib dengan racun yang tajam. Ini dia ditetapkan di belakangnya. Subhanallah. Nah, mari jangan sampai sini. Jangan lupa terus kita belajar dan ingat kisah Ali ini bin Abi Thalib panjang dan kitabnya gede, lebih kurang 600 halaman.
begitu pun saya ringkas. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi